وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Penyelenggara Pelatihan yang akan disampaikan oleh Fungsional Instruktur Ahli Muda UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Ibu Sinta Citra Lestari SSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun atas kesempatannya. Pada yang saya hormati Bapak Kiai Haji Bapak Abun Bunyamin MAG, kemudian Ibu Iva dan perwakilan dari Kemenak Bapak Cecep, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta pelatihan dan magang tahun 2022 yang bertempat kali ini di Pondok Pesantren Al Muhajirin Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, ini saya tanpa persiapan ya. Jadi hapunten Bapak Ibu, ini kami hadir di sini mewakili Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Bapak Kusmana Hartaji yang sedianya pada pagi hari ini memang beliau yang akan hadir di sini Pak Kiai. Namun karena
ada panggilan dari pimpinan Bapak Gubernur, jadi beliau menghaturkan permohonan sebesar-besarnya, salam bakti kepada Bapak Kiai. Kami juga di sini mewakili Bapak PLT Kabid menyampaikan selamat datang kepada para peserta yang akan melaksanakan pelatihan dan magang selama 4 hari hingga hari Kamis pada tanggal 7 Juli 2022. Pesan beliau bahwa semoga pondok pesantren peserta pelatihan dan magang agar dapat memanfaatkan kesempatan untuk belajar di Pondok Pesantren Al Muhajirin yang menjadi role model OPOP One Pesantren One Product tahun 2022 ini dengan sebaik-baiknya. Karena Al Muhajirin ini merupakan juara OPOP tahun 2019 dan memang dengan latar belakang yang sudah kuat, kemudian semakin maju gitu ya Bu Iva, Pak Kiai, terutama dalam pengembangan usaha pondok pesantrennya. Jadi kami di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil selaku penyelenggara teknis sangat mengharapkan agar peserta pesantren OPOP ini bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini merupakan peserta terpilih gitu ya. Jadi sudah berhasil lolos dari seleksi administrasi, kemudian audisi 1 dan sekarang ada di tahap pelatihan dan magang. Untuk diketahui juga nanti pelatihan dan magang ini akan menjadi penilaian juga bagi kami untuk salah satu yang akan menjadi komponen penilaian pada saat nanti masuk ke dalam tahap audisi 2. Jadi kami semua mengharapkan agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin sekian dulu itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Hapunten atas ketidaksiapan saya untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala Kanwil Kemenag Kabupaten Purwakarta yang akan diwakili oleh Bapak Haji Ateng Saiful Aman SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pangarsa Bapak Kiai Haji Dr. Abun Bunyamin MA yang dalam kesempatan ini hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Tentunya ini merupakan support bagi kita anak-anak muda untuk tampil ke depan di bumi pertiwi ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Al Muhajirin.
coba di download. Alhamdulillah Pak Gubernur mempunyai visi dan juga masuk ke tataran pondok pesantren dengan jargonnya Jabar Juara, turunkan mulai jargon-jargon ke bawahnya, diantaranya adalah pesantren juara. Maka terprogramlah yang namanya diantaranya OPOP, One Pesantren One Product, dan ini sudah berjalan dari tahun 2019 itu ya kalau nggak salah. Dan alhamdulillah Al-Muhajir termasuk yang memperoleh program OPOP ini ya tahun 2020. Pemerintah hadir saat ini melalui program Pak Gubernur kan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Ini diantaranya program ini ikuti secara seksama karena ini belum final ya, siapa yang akan memperoleh tiket untuk mendapatkan program ini barangkali. Nah, termasuk tadi inkubasi juga ketika diinput di aplikasi Simba, ketika dinyatakan lolos secara administrasi, di Purwakarta ada 4 pesantren, itu belum tentu dia akan memperoleh bantuan yang sesuai dengan diprogramkan di program inkubasi tersebut. Tanggal 6 yang akan datang itu dari pusat akan turun ke Purwakarta, akan memverifikasi faktual 4 pesantren ini layak nggak diberikan bantuan inkubasi ini. Jadi ketika sudah jadi SK bahwa secara administrasi lolos dari hasil input aplikasi Simba ini dengan mengupload berbagai persyaratan, dinyatakan Purwakarta lolos 4, itu belum tentu dia akan memperoleh program bantuan inkubasi tersebut. Makanya dari tanggal 6 sampai 8 yang akan datang, dari pusat akan turun ke Purwakarta untuk verifikasi faktual. Layak tidak untuk memperoleh bantuan itu. Dan kegiatannya di inkubasi ini diserahkan kepada pesantren. Apa yang biasa, yang pantas, dan ada potensi untuk maju di pesantren itu untuk melakukan kegiatan perekonomian umat tersebut. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita berkolaborasi. Ini kebetulan ada satu program yang sama, sejalan antara Pak Gubernur dengan Kementerian Agama, yaitu pesantren mandiri. Di Kementerian Agama ada program inkubasi. Di Jawa Barat melalui Pak Gubernur, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecilnya ada program OPOP. Kita raih program itu dengan niatan untuk memajukan pesantren dengan moto tadi pesantren mandiri, sehingga mudah-mudahan dengan program seperti ini tidak ada lagi pesantren yang seperti tadi saya sampaikan pengalaman saya, untuk mencari keterampilan di pesantren kudu atrok-atrokan sorangan yangan gitu. Sekarang pemerintah hadir menyediakan program, tinggal kemauan kitanya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa mengikuti acara pelatihan yang mudah-mudahan pelatihan ini menghasilkan pesantren-pesantren yang terampil untuk bisa hidup mandiri di tengah kehidupan yang sangat global ini. Kita kalau di pesantren sudah banyak memahami tentang pentingnya hidup mandiri, pentingnya menjadi orang yang memberi, pentingnya untuk tidak bikin orang repot. Bahkan dalam hadis diungkapkan, termasuk jihad fisabilillah, kalau kita berusaha untuk menafkahi anak dan istri, kita termasuk jihad juga ketika ingin menjaga daripada anak dan keluarga daripada minta-minta. Nabi Daud seorang yang luar biasa, ternyata beliau adalah memakan makanan daripada hasil tangannya sendiri. Rasulullah ketika sebelum menjadi nabi menjadi pengusaha wira swasta, terutama di bidang peternakan dan bisnis. Oleh karena itu, Rasulullah bukan orang miskin, bukan orang yang sengsara, tapi beliau ini adalah termasuk orang kaya raya. Hasil daripada usaha, baik itu peternakan ataupun bisnis di bidang perdagangan. Kemudian, kalau kita melihat kepada ulama madhab yang 4, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau ini mujtahid mutlak yang sangat diperhatikan pendapat-pendapatnya. Ternyata keseharian beliau adalah menjadi pengusaha juga. Sehingga beliau ini tidak pernah menghabiskan waktu untuk yang sia-sia. Sambil menunggu dagangan, beliau mudzakarah. Sampai akhirnya banyak murid yang dihasilkan daripada hasil dari beliau, termasuk juga murid di bidang usahanya. Bahkan di ta'lim dikatakan, kalau memang tidak mengganggu seorang santri dalam belajar, maka tidak apa-apa belajar sampai usaha. Kalau sekarang istilahnya adalah magang. Ibu dan bapak sekalian, ketika Allah mengatakan wa yasyalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim fa yattaqullaha qulu qawlan sadida. Ini adalah kaitan dengan masalah ekonomi, kaitan dengan masalah tirkah. Kita tidak boleh lengah sampai berani meninggalkan anak cucu dan keturunan dalam keadaan lemah, miskin, dan tidak berdaya. Kita lebih baik meninggalkan keluarga itu berkecukupan daripada menjadi orang yang miskin. Oleh karena itu, kalau kita punya tirkah, utamakanlah yang berhak menerima daripada keturunannya, baik anak, cucu, laki dan perempuan. Tidak boleh karena kita ingin membagi harta dan kekayaan, anak cucu kita diabaikan. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita sering mendengar ayat ini dikaitkan dengan masalah akidah, masalah ibadah. Padahal sebetulnya kalau kita hubungkan dengan hadis kada faku ayakuna kufran,
Berarti ku anfusakum itu adalah jaga ekonominya, jaga kehidupannya, jaga penghasilannya. Supaya mereka ini minimal untuk dirinya tidak bikin yang lain repot. Nabi mengatakan betapa hinanya orang yang kerjanya minta-minta. Kata Nabi, diberi ataupun tidak diberi tetap adalah hina. Sampai di hari kiamat mereka yang kerjanya tukang minta-minta dibangkitkan pada hari kiamat menjadi orang yang tidak bermuka. Kenapa? Karena hidupnya sendiri tidak bermuka. Istilah Sunda betul kayak gitu. Kerjaannya adalah barang penta. Kalau kita lebih urgen lagi kerja di bidang ekonomi ini, mengusahakan kehidupan kita yang cukup memadai, bahkan kita bisa memberi. Tahapan orang yang kaitan dengan ekonomi itu adalah yang paling jelek, itu adalah orang yang selalu mengharapkan ingin diberi. Itu ada paling rendah. Paling rendah kedua adalah yang suka minta-minta. Yang paling rendah lagi adalah yang suka mencuri. Dan lebih lagi kalau kaitan dengan korupsi. Ini lebih hina lagi. Makanya, mengapa Nabi menganjurkan kalau anak itu harus diberikan buat kehidupannya. Kalau anak tidak diberi kebutuhannya, khawatir anak itu nanti akan mencuri kepada orang lain. Apalagi potensi setiap diri itu memungkinkan bisa mencuri, terlebih ketika ada peluang. Jadi orang mah tidak mencuri itu karena tidak ada peluang. Nggak tahu apa ada peluang. Kalau mencuri istilah paling hayam domba pejabatnya istilahnya korupsi. Korupsi kayak maling-maling kayaknya sebetulnya. Tapi insya Allah kalau kita jadi pejabat, jadi kiai, jadi apa saja, dijadikan orang yang mandiri, berkecukupan, mengharap diberi tidak, minta tidak, korupsi apalagi. Makanya memprotek diri berdasarkan ayat tadi adalah wajib. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita melihat kepada hadis Nabi. Nabi mengatakan, alimu auladakum bittijaroh. Walatu alimu auladakum bil ijaroh. Ya, artinya, didiklah anak kamu itu menjadi seorang pedagang, bukan menjadi seorang pengupah. Jika nama budak ayah nama produk daripada guru yang ajar supaya jadi buruh, maka begitu tamat aliyah teh mau ijazah ngalamar, bukan kerja membuat satu produksi, dan itu lebih menguntungkan daripada menjadi seorang buruh. Buruh mah segede-gede lagi di buruhan. Tapi kalau kita bisa usaha sendiri, insya Allah bisa ngatur sorangan. Dan saya sendiri menjadi orang tidak mau kalau misalkan selalu mengharapkan diberi. Bahkan saya harus bangga ketika bisa memberi. Ibu dan bapak sekalian, pondok-pondok pesantren kita ini 99% adalah menunggu bantuan. Baik bantuan dari Pak Gubernur ataupun Bupati. Baik itu hasil deh. Baru hasil mah. Lain kudu asupan aplikasi, di aplikasi ini gehesek asupan nanti. Kadang-kadang asup, kadang-kadang teh. Akhirnya teh asup tahun iya, tahun payun. Teh asup deh. Nah, oleh karena itu, matak beheng sesongeten. Mending kerja, dan kerja. Usaha dan usaha. Insya Allah daripada hasil usaha lebih barokah daripada kita
mendapatkan pemberian daripada yang lain. Kemudian lagi pada kesempatan ini kami bersyukur punya banyak pondok pesantren di sini yang bisa ikut bersama pelatihan dan magang di Al-Muhajirin. Mudah-mudahan nanti kita punya ilmu dan Al-Muhajirin juga semakin berkembang ilmunya. Dan yang terakhir ini di Al-Muhajirin sedang mengembangkan tanaman buah-buahan yang tanah lengkeng, alpukat, kemudian kadu duren atau itu. Duren, kemudian ada lagi cengek, cabai, waluh, lensa, bawang. Itu sedang dikembangkan di Wanayasa. Di atas tanah 5 hektar lebih. Mudah-mudahan nanti bisa main ke sana. Ya. Di Tarabo, tahun studi banding ngaliwat tadi di ngaliwat. Nanti saya juga berkeinginan ada istilah 3 in 1, Bu. 3 in 1 itu artinya jadi ulama, jadi sarjana, jadi pengusaha gitu. Ada yang bertanya kepada saya, kunaon cenah Muhajirin ngabangun bae tiba heula teu pernah eureun. Jawaban saya karena saya punya bakat bisnis. Jadi dengan bakat bisnis ini bisa mengembangkan apa yang ada. Istilah Sunda nama goreng lauk ku gajihna. Itu bisa berkembang karena gaji yang digoreng di sini. Jadilah kelas, jadilah ruang belajar, jadilah masjid, jadilah tanah. Kalau tidak begitu, kita tidak akan bisa mengembangkan pondok pesantren. Kemudian yang kedua, kita ini harus menggunakan ayat dan hadis. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu dipakai oleh kita. Kalau membelanjakan teh berlebihan ting boros ulah bahaya koret cap jahe ting ulah. Wa kana baina dzalika qawama. Siga tengah. Itu yang kita pakai. Kemudian yang kedua, kata Nabi, ma'ala man iktasoda. Tidak akan miskin orang yang selalu sederhana. Jadi ulah Nabi kan kalau lebih banyak pasak daripada tihang. Babating pengeluaran daripada penghasilan. Kita belajar mengatur apa yang kita miliki. Oleh karena itu mudah-mudahan dari studi banding di sini atau magang di sini menghasilkan ilmu buat mengembangkan pondok pesantren di masing-masing lembaganya. Dan yang kedua, tidak boleh lupa ada kekuatan fisik, ada kekuatan batin. Kekuatan fisik ya kita usaha, kita ikhtiar. Kan sage sunana. Malah kudu masagi bisa nyangu. Tapi kudu bisa ngaji gitu. Ulah nyangu ngaji teu bisa atau ngaji bisa nyangu teu bisa. Ngaji ongkoh, nyangu ongkoh. Sunana masagi teh. Alhamdulillah di sini selalu mengembangkan ekonomi biar kita ini ada berkemajuan. Seperti yang nanti kita lihat di depan. Ada roti, ada cai rosan, ada roti rosan dan lain sebagainya. Kalau kita bikin produk makanan, insya Allah tidak akan kelaparan. Kalau terpayu teman di dahar kusakangan. Ayam makai daharan mah. Lamun terpayu teh di dahar. Alhamdulillah lalintuh di dia. Tang adakan roti nu terpayu teh. Tapi alhamdulillah di sini
selalu dibagi roti tiap hari di kelas-kelas. Tapi dibagi teh meuli sutuna. Ngan duitnya teh karasa. Kemudian kita di sini bisa mengadakan makanan. Misalkan anak-anak dibagi nasi. Kalau dulu nasi itu oleh orang tua murid. Sekarang nasi itu diadakan oleh lembaga. Jadi setiap hari rata-rata 1000 catering dibagikan kepada anak-anak. Kemudian anak-anak kan sekolah sampai jam 2 jam 3. Ada kesempatan makan siang. Nah makan siang teh suruh jajan dulu. Kan jadi duit bagi orang. Lamun balik lohar mah bisa jajan. Sengaja secara pendidikan menambah bobot pendidikan. Secara ekonomi nambah bobot ekonomi. Jadi di dunia hasanah, wa fi akhirati hasanah itu. Jadi sekolah nama pudai, pada pudai itu secara ekonomi supaya dah heula di segi ilmu supaya tambah ilmu nak. Gitu. Alhamdulillah budak terpintar, bari, bager, cager, sabab menang diwadahaku si dana. Nah selanjutnya sekalian, yang batinnya apa? Adalah doa sama Allah. Jadi tidak boleh lupa. Betul.
Wilujeng Sumping, wilujeng bermagang di sini. Mudah-mudahan selama 4 hari ini berkenan di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, terima kasih kepada Syekhuna yang telah memberikan tausiah yang insya Allah sangat kita nantikan kemanfaatan ilmunya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dan arahan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat disampaikan oleh Widya Iswara UPTD P3W Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Ibu Hajah Robiana Meta Sudira SEME, sekaligus berkenan membuka acara secara resmi. Kami persilakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA, Teh Iva, ini umi kita, Dr. Iva, Barakallah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Ateng, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, para ustadz, ustazah Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Kemudian kita juga di sini ada tamu spesial khusus dari Kabupaten Cirebon. Ini dari Ponpes Al-Islah, di mana beliau mengikuti sit-in di Ponpes ini agar pesantren Al-Islah nanti bisa seperti Al-Muhajirin menjadi role model di tahun mendatang. Nah, mana ya? Kang Lutfi, iya, hatur nuhun, Palanta Sumping. Kemudian para narasumber, undangan dan peserta pelatihan OPOP tahun 2022 yang kami banggakan. Alhamdulillah, Hirobil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya untuk keberkahan, kehidupan, dan penghidupan kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, beserta umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama, kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kadis yang sedianya beliau akan menghadiri acara ini secara pribadi. Namun karena ada panggilan khusus dari Bapak Gubernur untuk mendampingi beliau dalam acara pertemuan ya, rapat kerja gubernur-gubernur se-Indonesia.
Jadi beliau tidak bisa meninggalkan acara itu. Mohon maaf. Hari ini merupakan pembukaan pelatihan dan magang peserta OPOP yang secara serentak dilaksanakan di 4 pondok pesantren role model atau percontohan di Jawa Barat. Tahap ini merupakan penghargaan atau reward bagi 270 pesantren juara yang telah lolos audisi tahap 1 tingkat kecamatan. Jadi yang hadir di sini sebanyak 69 ponpres dari seluruh Jawa Barat yang bidang usahanya meliputi bidang usaha pertanian, perdagangan, dan jasa. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan sambutan dari Bapak Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah, perlu kami informasikan bahwasannya pesantren tempat pelatihan dan pemagangan OPOP ini telah disesuaikan dengan 9 jenis usaha yang ada di dalam proposal rencana usaha yang sudah dibuat para peserta sewaktu mendaftarkan diri untuk menjadi peserta OPOP tahun 2022. Nah, dari sana lolos seleksi sebanyak 270. Jadi pondok pesantren yang mengikuti pelatihan dan magang khususnya di Al-Muhajirin ini sebanyak 69 orang itu adalah peserta yang sudah lolos di tahap pertama, ya, sudah lolos menjadi juara di tingkat kecamatan, ya. Pondok pesantren tempat pelatihan dan pemagangan ini antara lain harus mengikuti standar, ya, yang sudah ditetapkan. Ada 4 pesantren yang menjadi tempat untuk pelatihan magang ini. Pertama di Ponpes Riyadul Ulum Wadawah Condong, Kota Tasikmalaya, dengan usaha makanan dan minuman. Kemudian Ponpes Husnul Khotimah di Kabupaten Kuningan, usahanya meliputi usaha fashion dan handicraft. Kemudian di sini di Ponpes Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta meliputi bidang usaha pertanian, jasa, dan perdagangan umum. Dan satu lagi Ponpes Darus Sifa Al-Fitroh Yaspida di Kabupaten Sukabumi meliputi bidang usaha peternakan dan perikanan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat sebagai leading sektor pelaksanaan kegiatan OPOP ini menggunakan berbagai strategi dalam menyukseskan kegiatan. Seperti pertama, strategi kelembagaan, kolaborasi dan sinergitas antara lembaga pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan lembaga pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan Kementerian Agama yang dapat menyesuaikan kegiatan ini. Kemudian strategi pemberdayaan Kopontren sebagai penggerak dan pencetak wirausaha umat dapat menciptakan wirausaha baru dari kalangan santri. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Kiai, ya, bahwa umat ini harus mandiri di bidang ekonomi. Dengan cara apa? Dengan menjadi wirausaha. Tidak menjadi pegawai, tapi harus menjadi pemilik. Seorang wirausaha seperti yang dicontohkan oleh Pak Kiai. Selalu membangun, dan selanjutnya seperti itu. Kemudian strategi anggaran, penganggaran dan pengalokasian yang mencukupi merupakan katalis dalam efektivitas pelaksanaan kegiatan ini. Strategi berikutnya yaitu pembentukan badan hukum koperasi. Jadi usaha-usaha pesantren yang saat ini muncul harus membentuk usaha koperasi yang akan dibantu oleh Dinas Koperasi Kabupaten. Karena dengan badan hukum koperasi,
usaha pesantren dapat dikelola secara amanah dan profesional. Strategi berikutnya adalah kemitraan. Nah, kemitraan ini dalam revolusi industri masih 4.0 ya, mengharus yang biasa kita kenal dengan sharing ekonomi atau berbagi peran dalam ekonomi. Dalam hal ini harapan kita tentunya dapat terjalin kerjasama antara sesama pengusaha Muslim dan mampu menguatkan ekonomi umat. Bahkan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjaring relasi dengan berbagai pihak swasta yang bisa menampung produk dari pesantren atau para off-taker produk OPOP. Strategi ini merupakan upaya pencapaian visi Jawa Barat Juara dengan inovasi dan kolaborasi yang digaungkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih tahun 2018 sampai 2023. Target kami dalam 5 tahun, yaitu tahun 2023 ke depan, Jawa Barat akan memiliki 5.000 pesantren juara yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan PDRB Jawa Barat sehingga program OPOP ini dapat mengikis kesenjangan ini rasio antara perkotaan dan pedesaan sehingga dapat menekan aktivitas urbanisasi. Jadi di daerah juga terdapat lapangan pekerjaan yang memadai untuk masyarakat. Nah, hadirin, kami optimis pesantren mampu menghasilkan produk inovatif yang memiliki nilai tinggi di pasar domestik maupun pasar internasional dan menciptakan lonjakan ekonomi dari sektor pesantren sehingga ke depan sangat memungkinkan bagi pesantren menggratiskan santrinya untuk menuntut ilmu di tempat pesantren tersebut. Tentunya program ini tidak akan berhasil tanpa adanya doa dan dukungan serta bantuan dari semua pihak. Hadirin yang berbahagia, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati aktivitas kita hari ini dan membimbing kita sekalian dalam mengawal dan menjadikan umat terbaik, penuh barokah dan selalu dalam perlindungannya. Itulah sambutan dari Bapak Kadis, tertanda Dr. Andas Kusmana Hartaji MM. Ada tambahan sedikit dari saya, apunten. Kemarin kita sudah berdinamika kelompok, Pak Kiai. Tadi malam sudah ada dinamika kelompok. Kami semua sudah mempunyai 4 kelompok, mulai dari startup dan scale up. Startup ini dibagi 2 kelas, ada kelas perdagangan dan jasa dan kelas pertanian. Di startup jumlahnya ada 31 orang. Kemudian di kelas scale up terdiri dari kelompok pertanian sebanyak 13 orang dan sisanya 28 orang itu perdagangan dan jasa. Luar biasa Pak Kiai, semalam seru ya. Kita masing-masing kelompok punya yel. Boleh disampaikan yelnya? Supaya kita ada ini sedikit ya. Mulai dari startup ya, masih hafal? Oh, nanti katanya Pak Kiai, iya malu katanya, nggak apa-apa. Tadi sangat luar biasa, wejangan pituah dari kasepuhan Bapak Kiai Profesor Dr. Abun Bunyamin. Itu sangat mengena sekali di hati saya. Hapunten, kalau saya rada terharu, ya, saya betul-betul terharu dan mengucapkan syukur karena Ponpes ini sangat luar biasa kemajuannya seperti yang diceritakan oleh Pak Kiai tadi. Dengan doanya yang begitu tulus di depan
di depan multajam. Hapunten. Jadi sedikit rada emosional. Nah, tadi kata Bapak, kita harus bisa nyangu dan bisa ngaji. Ya. Kemudian ada juga pituah puhun kita, leluhur kita, katanya kita itu harus bisa mancegen tangtungan. Jadi sebelum apa-apa, kita harus pancegen heula tangtungan orang. Tangtungan ini tujuan. Dan puguhkeun udaganana. Itu sama dengan kita harus menetapkan visi misi. Jadi kita itu sebagai pribadi, ya, karena entrepreneur ini adalah pribadi. Di sini bukan santripreneur yang identik dengan entrepreneur, harus punya pribadi yang kuat. Puguhkeun heula tangtungan, kemudian pancegen heula tangtungan dan puguhkeun udagan. Jadi harus punya visi misi. Dalam hidup kita harus punya visi misi. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai target yang sudah kita targetkan. Karena dalam hidup ini kita harus mempunyai target. Seperti itu. Hatur nuhun, terakhir saya titip, jadikanlah event pelatihan dan magang ini sebagai sarana silaturahmi antar Ponpres, sehingga terbentuk jaringan yang dapat membantu untuk saling sharing, baik itu pengetahuan maupun pengalaman maupun juga produk yang dihasilkan oleh Ponpres masing-masing. Sehingga dapat membentuk ikatan dan memenuhi kebutuhan daripada Ponpres, baik secara regional, nasional maupun internasional. Tadi yang Teh Dr. Iva ya sebagai Umi kita sampaikan secara bisik-bisik secara pribadi, itu adalah visi kita ke depan. Terima kasih. Terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, pelatihan dan magang One Pesantren One Produk tahun 2022 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin dibuka secara resmi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Kita punya yel opop. Masih emut? Nah, kalau saya bilang pesantren, jawabannya adalah juara. Kalau saya bilang umat, jawabannya sejahtera. Kalau saya bilang al-muhajirin, berkah berlimpah. Kemudian kalau saya bilang opop Jabar, mandiri, bangkit, barokah. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Apal ya? Siap-siap ya? Pesantren, umat, al-muhajirin, berkah melimpah. Opop Jabar, mandiri, bangkit, barokah. Takbir, Allahu Akbar. Hatur nuhun. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengalungan tanda peserta secara simbolis kepada dua orang perwakilan peserta yang saya panggil dimohon untuk maju ke depan. Yang pertama Bapak Alam dan Kudis, dan yang kedua Ibu Eva Nur Abdil. Mohon dengan hormat kepada Syekhna dan Hadis Koperasi Kabupaten Purwakarta, kami undang berkenan mengalungkan tanda peserta didampingi oleh Ketua Yayasan dan perwakilan dari Dinas Koperasi Jawa Barat.
dan juga kepada dan diikuti oleh seluruh peserta pelatihan dan magang. Hadirin yang kami hormati, kami persilakan untuk menyaksikan video pertanyaan di kampus. Kampus Imam Wadiasa. Dan hadirin yang kami hormati, kita foto bersama di luar bersama Sekuna. Kami persilakan untuk berfoto di luar bersama.